Oke, halo semuanya, selamat datang di sesi ketiga, dari Extra Series ini. Sesi ini merupakan sesi yang paling niche, yang paling langka, karena, people take convening for granted. Semua orang merasa mereka bisa menyelenggarakan acara, semua orang, merasa ini adalah sesuatu yang seharusnya bisa, dilakukan semua orang. Berbeda dengan tabulasi yang semua orang, eee, ada barrier di mana semua orang merasa kayak, "Oh, tabulasi sulit," dan lain sebagainya. Semua orang merasa terintimidasi saat masuki dunia tabulasi, sementara ini adalah, dunia di mana banyak sekali sebenarnya hal-hal yang menarik yang bisa dibahas. Sebenarnya banyak banget hal-hal yang, unik dari menyelenggarakan lomba debat yang berbeda dari acara-acara yang lain yang serupa, yang pada akhirnya, eee kami rasa juga, ada hal-hal yang menarik yang bisa dibagikan dari, sesi ini. Mmm, Sebelumnya, ya, perkenalan singkat aja, teman-teman sudah kenal saya dari email yang saya blast tiap hari, dari, postingan dan lain-lain sebagainya yang ada gambar muka saya, jangan dicoblos, saya belum nyalek dalam beberapa waktu ke depan. Mmm, tapi perkenalkan, nama saya Andre, alumni BINUS, saya sudah cukup lama berkecimpung di dunia debat, eee, namun primary saya akhirnya saya, serving, melayani sebagai, convener atau penyelenggara acara atau panitia pada dasarnya. Saya memulai karir saya dari World Universities Peace Invitational Debate atau WUPID Indonesia Round di tahun 2017. Sejak saat itu saya mulai merangkak sedikit demi sedikit, mulai dari Bauer Cup sampai Bypass Pro Am, sampai US Embassy yang Thinkers Trophy 2019. Saya juga sempat dipercaya dan mendapatkan kesempatan menyelenggarakan 2 kali lomba nasional yang dimiliki oleh Council, yaitu JOVET 2019 dan NEVET 2020. Dan sejak saat itu, Argumentum sendiri dan seluruh lomba-lomba yang Argumentum laksanakan tiap tahun sejak 2020 adalah passion project dari saya dan, satu anggota lagi. Jadi Argumentum ini sebenarnya adalah organisasi berdua, saya dengan, satu lagi yang hadir di dalam ruangan ini, di dalam ruangan virtual ini, Levina Masli, alumni BINUS juga. That said, eee, sekilas tentang webinar ini, berbeda dengan webinar-webinar sebelumnya yang sifatnya sangat teknis, mmm, kita nggak akan masuk sampai terlalu teknis karena satu, akan makan waktu berbulan-bulan, dan dua, walaupun secara prinsip mungkin sama apa yang diharapkan dari seorang penyelenggara acara atau seorang convener yang baik, mmm, pada pada praktiknya akan banyak perbedaan-perbedaan yang akhirnya apabila dibahas, akan makan waktu yang sangat lama. Jadi ini secara konsep, ya tentu saja menyelenggarakan lomba online dengan lomba offline akan berbeda. Tentu saja menyelenggarakan lomba, eee setara NUDC bekerja sama dengan kementerian atau dengan kementerian yang lain tentu saja akan berbeda dengan bekerja sama dengan kemahasiswaan kampus misalkan. Tentu saja bekerja sama dengan sponsor akan berbeda apabila bekerja sendiri. Ha Membuat lomba tingkat SMA akan berbeda dengan tingkat universitas ataupun tingkat open. Lomba yang sifatnya regional hanya khusus untuk Sumatera atau khusus untuk Jawa juga akan berbeda saat membuat lomba internasional. Perbedaan-perbedaan ini, sifatnya teknis, sifatnya akan benar-benar, on ad hoc. Jadi yang kita harapkan di sini adalah membahas first principles-nya. Kita akan mencoba menggali, mmm kita akan mencoba menggali, dekonstruksinya, apa sih prinsip-prinsip yang
harus dimiliki oleh orang-orang yang akan menyelenggarakan acara di ke depannya, sehingga saat ada perbedaan-perbedaan ini jadi, oh, eee, saya akan membuat acara yang berbeda di berikutnya, saya akan bekerja sama dengan orang yang berbeda. Kita sudah tahu cara navigasinya, kita udah tahu, apa sih yang kita perlukan, apa sih yang kita perlu adapt dan adjust, kira-kira seperti itu. Balik lagi, apa yang akan dibagikan ke sini sifatnya, berbagi. Jadi kita harapkan kita punya waktu banyak untuk diskusi nanti di akhir sesi, mmm, karena pada akhirnya ya tidak ada kebenaran absolut, jadi apapun yang saya bisa bagikan di sini, sifatnya adalah, pengalaman pribadi. Jadi apabila teman-teman punya pengalaman lain yang sama-sama uniknya, sama-sama pentingnya, kita bisa bareng-bareng bagi-bagi di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi ini, sekilas materi kita pada hari ini adalah hal yang, orang-orang biasa lihat pada saat jadi panitia, saat kita event-nya on D-Day versus 80% hal yang disiapkan sebelum hari H. Karena pada akhirnya, hari H itu cuma tip of the iceberg of the years event of preparation leading to the event. Berbulan-bulan persiapan, bahkan kadang-kadang untuk lomba lain bisa 1 tahun persiapannya sampai di hari H tersebut. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Oke oke. Jadi, beb banyak orang yang sering saya temui karena dalam perjalanannya akhirnya saya banyak bekerja dengan banyak institusi, banyak orang-orang yang berbeda, co-convening alongside several individuals, dan akhirnya downfall-nya sering terjadi adalah, orang-orang ini lupa framework-nya. Mereka lupa mereka bikin acara ini buat apa sih sebenarnya? Acara ini acara apa sih sebenarnya? Sehingga pada akhirnya dalam prosesnya, mmm, banyak hal-hal yang bingung, banyak hal-hal yang miss strategies, yang kurang strategik, yang akhirnya ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kesalahannya tidak signifikan, tapi sedikit demi sedikit it snowballs. Jadinya ada, problem yang cukup signifikan gitu. Hal-hal ini seperti kayak lombanya buat siapa sih? Siap seberapa kompetitif kita mau membuat lombanya? Apakah ini lomba yang benar-benar untuk berkompetisi, mempertarungkan 400 tim misalkan, atau kita mau membuat lomba ini seperti yang tadi Pak Nyoman ceritakan di awal, sesi, bahwa lomba itu tidak serta-merta hanya tentang mencari juara. Lomba juga bisa menjadi platform untuk proliferasi, untuk engage dan reach out ke komunitas-komunitas misalkan, atau sebagai platform untuk scouting misalkan, untuk mencari talenta di anak-anak baru misalkan. Sehingga, ide-ide seperti ini yang sering terjadi, yang sering lihat. Jadi banyak orang yang mengaplikasikan, "Oh, kalau di lomba open itu ya harus seperti ini." Berarti kalau kita membuat lomba seleksi internal, kita harus samakan dengan lomba open, kita harus samakan dengan NUDC, atau samakan dengan NUDC misalkan. Padahal mungkin prinsipnya berbeda. Oh, kalau biasanya di lomba luar
formatnya seperti ini, maka kita harus samakan. Padahal ada beberapa hal-hal yang harus disesuaikan dengan kultur dan budaya setempat, misalkan seperti itu. Jadi hal-hal seperti seberapa kompetitif, target pesertanya dari region, dari participants level of experience, tingkat pengalaman peserta, dari tipe institusi yang akan dicapai dan diraih, tujuan melaksanakan acaranya juga akan berbeda. Apakah tujuan pelaksanaan acaranya adalah penggalangan dana, atau apakah ini sebagai KPI kampus atau KPI sekolah, atau sebagai, acara untuk mendapatkan sponsor, atau misalkan ini sebagai seleksi untuk NUDC atau KDMI atau seleksi NSDC LDBI, hal-hal seperti itu. Apakah ada tema dan tujuan khusus, dan kepada siapa kita bertanggung jawab pada lomba ini, gitu-gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang paling tidak harus ada gambarannya dulu, karena menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan ngeset ekspektasi kita ke berapa dan siapa yang hadir dan bagaimana kompetisinya akan kita buat. Bagaimana fight kompetisinya akan kita buat, seperti itu. Sebagai studi kasus, ini adalah contoh 5 turnamen yang kebetulan saya pernah terlibat. 5 turnamen ini punya 5 metrik yang berbeda, punya 5 konsep yang berbeda. Bawor ini buat Bawor Cup ini dulu adalah turnamen khusus novice di Jawa Timur. Jadi dia benar-benar hanya untuk, tim yang belum pernah break di tingkat nasional. Dengan seperti itu dengan seperti itu akhirnya ya, apa namanya, target pesertanya jadi berbeda. Akhirnya penjuriannya pun berbeda. Waktu itu ini adalah acara company branding dari tempat, aku kerja dulu, tempat aku magang dulu, dan akhirnya, pembuatan mosinya pun berbeda, pemilihan CAP-nya pun berbeda. Akhirnya bagaimana CAP membuat motion-nya pun berbeda dan semua ini informasinya harus dikomunikasikan oleh panitia yang menyelenggarakan acara, kira-kira seperti itu. Jadi misalkan kalau memang lombanya kita sudah tahu buat novice dan goal-nya adalah supaya novice teams punya platform untuk belajar misalkan. Mereka punya ajang kompetisi yang memang tingkat kesulitannya setara satu sama lain. Karena kalau mereka tiba-tiba langsung turun NUDC gitu, tapi tidak pernah mengikut lomba lain, mungkin akan shock. Jadi ini adalah baby step-nya. Sehingga kita komunikasikan ke CEP-nya, kita ceritakan memang turnamennya seperti ini, CEP akan membuat set invited-nya mungkin akan di-brief misalkan, harus lebih banyak feedback daripada penjurian misalkan, atau mosi-mosinya dibuat dengan memperhatikan tingkat kesulitan, seperti itu. Ini akan kontras dengan misalkan Pro-Ams yang national, tapi dia ingin mendapatkan balance antara kompetitif dan empowering, di mana turnamen ini nggak semuanya novice, tapi 50% novice. Jadi 50%-nya yang udah pro, atau yang biasa disebut dinosaurus kalau di sirkuit debat. Atau dikontraskan lagi dengan lomba, Jovet, kalau sekarang dikenalnya sebagai Novet. Ini adalah lomba yang diselenggarakan oleh Indonesia Debating Council. Oleh council, berarti seberapa kompetitif lombanya, seperti itu. Mungkin berbeda lagi dengan yang Tinkers Trophy, di mana ini adalah acara yang dimiliki oleh US Embassy di Indonesia untuk high school seluruh Indonesia dan acaranya gratis. Dengan konsep seperti itu, bagaimana nih kita, dengan framework seperti itu, gimana nih acaranya akan dilaksanakan, siapa CEP yang tepat untuk, menyelenggarakan lomba ini, bagaimana mosinya harus di-craft, dan lain-lain sebagainya. Pada akhirnya, framework ini penting juga untuk kita tahu, kita nanti mau target siapa. Untuk kita tahu, setelah kita tahu kita mau mentarget siapa untuk
mengundang mereka untuk berpartisipasi. Kita akan market ini ke certain segments, kita tahu bagaimana kita nge-maximize, bagaimana kita mengoptimalkan, bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta-peserta ini. Nah, ini yang akhirnya jadi penting karena walaupun CAP sudah diundang, tapi pada akhirnya CAP juga beroperasi terhadap arahan-arahan dari panitia sebagai yang empunya acara, sebagai yang memiliki acara, seperti itu. Jadi kalau memang acaranya sudah tahu buat anak high school dan, partisipan levelnya selevel apa, ya menjadi tugas panitia untuk menginformasikan ini kepada CAP. Karena, sering terjadi juga di mana CAP dan panit, dan TAP, dan convener basically komunikasinya mismanaged, basically seperti itu. Nah, ini yang seperti yang tadi kita ceritakan, kenapa frame ini important, karena kita mau market the right message. Dan ini juga jadi panduan bagi CEP untuk mendesain acaranya secara keseluruhan. Nah, ini satu hal lagi yang juga penting adalah when. Studi kasusnya adalah Jovet 2019. Jadi, agar teman-teman punya gambaran besar, Jovet ini kepanjangan adalah singkatan dari Java Overland Varsity English Debate. Walaupun sekarang namanya Nusantara Overland Varsity English Debate, tiap tahun akan diselenggarakan dengan berganti-ganti host. Sekarang sih lombanya sudah online terus. Jadi 2019 ini seri terakhirnya Jovet atau Novet yang offline. Kira-kira seperti itu. Jovet ini tiap tahun rata-rata bisa 40 sampai 50 tim. Dulu paling besar itu di 2010 di ITB. Partisipannya 72 tim seperti itu. Jadi dengan estimasi setiap tahun akan membawa 40 sampai 50 tim. Jovet 2019 ini termasuk yang paling kecil di history, yaitu cuma 24 tim. Padahal waktu itu kita sudah mencoba membuat promosi banyak. Jadi waktu itu kita udah paketkan dengan harga yang sangat murah untuk include hotel dan lain-lain. Tapi pada akhirnya yang bisa hadir cuma 24 tim dari 16 atau 15 universitas. Alasannya kenapa? Alasannya karena kita salah taruh tanggal. Alasannya karena Jovet 2019 pada waktu itu sangat berdekatan dengan waktu ujian akhir semester banyak kampus. Dan juga terlalu dekat dengan salah satu lomba internasional, yaitu UADC, United Asians Debating Championship. Sehingga banyak kampus-kampus yang akhirnya tidak bisa mendapatkan izin untuk meninggalkan UAS, atau walaupun mereka bisa mendapatkan izin, mungkin mereka susah karena takut susulannya lebih susah, takut dipersulit kemahasiswaan, dan lain-lain. Ataupun yang lainnya juga akhirnya harus mengorbankan satu demi yang lain. Banyak yang merasa, oh kita tidak punya cukup uang, kita tidak ada budget untuk turun keduanya, baik dan Jovet dan UEDC, sehingga kita harus memilih salah satu. Maka dari itu, saat uh, saat dalam tahap planning, mencari tanggal cantik menjadi satu hal yang sangat penting. Kalau di situasi online seperti sekarang, hampir ada lomba di tiap minggu. Jadi hampir tidak mungkin membuat satu turnamen satu weekend. Tapi yang bisa dilakukan adalah mencari momentum di mana apabila lombanya bertabrakan atau lombanya harus overlap, cari di mana misalkan
oh yang satu untuk anak SMA berarti, kalau saya membuat lomba varsity, mungkin di tanggal tersebut bisa, atau di tanggal di mana formatnya berbeda, atau bahasanya berbeda, kira-kira seperti itu. Pada akhirnya, di tahap perancangan ini, tanggal menjadi satu faktor yang sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya suatu acara. Nah, ini sedikit checklist aja yang biasa kita simpan setiap kali kita menyelenggarakan lomba. Mmm, Secara garis besar sama, namun kita memastikan kayak apakah kita sudah merekrut key persons. Bagaimana communication channel dengan pesertanya nanti. Sertifikatnya sudah disiapkan atau belum? Venue nanti akan seperti apa? Mobilization route, kalau kita udah tahu venue-nya seperti apa, nanti rutenya akan seperti apa. Tag requirement-nya nanti akan seperti apa. Kalau offline, kita perlu memikirkan akomodasi dan konsumsi, dan logistik hal-hal yang receh, seperti kertas, seperti trofi, seperti alat tulis yang sering terlupa, tapi saat tidak ada, kita kangen, kita ingin, kita merasa kehilangan. Kira-kira seperti itu. Kita akan bahas satu persatu. Nah, rekrutmen nah, seperti yang tadi sempat disinggung dikit di bagian tabulasi, mmm, CEP itu nanti akan seperti apa workload-nya, nanti lebih detailnya akan dibawakan di sesi yang terakhir, tapi pada garis besar CEP bertugas untuk membuat mosi, melakukan rekrutmen untuk juri undangan, dan melakukan alokasi juri di tiap ronde. Nah, berapa banyak sih anggota tim juri yang perlu diundang? Tergantung skala dan estimasi lomba yang diselenggarakan. Karena CEP dan TAP akan mengurus seluruh aspek pertandingan di hari H, eee, maka pastikan jumlahnya cukup. Nggak sebagai gambaran, lomba-lomba open atau lomba-lomba terbuka dengan kisaran 40 sampai 80 tim, biasanya akan mengundang 2 sampai 4 CEP, 2 sampai 4, orang untuk tim juri inti, dan 1 sampai 2 tim tabulasi untuk menghandle acaranya. Lomba-lomba yang lebih sedikit biasanya akan, menyesuaikan. Jadi misalkan, apabila target lombanya, di 40 tim misalkan atau di 30 aja, mungkin CEP-nya bisa berdua saja, tabulasinya satu orang. Sebagai gambaran juga, NUDC yang 112 tim dengan 140 lebih juri, itu berarti total sekitar 350 orang, ada 5 orang CEP dan 5 orang tabulasi. Worlds, WUDC, yang ada 300 tim dan lebih dari 150 juri, sekitar 800 orang, eee, 800 orang seperti itu, CEP-nya biasanya ber-8 sampai ber-9. Tabulasinya bisa sampai ber-7 atau ber-8, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara merekrutnya? Siapa yang akan direkrut? Nah, ini pertanyaan yang sering terjadi karena teman-teman, seperti kayak, "Kak, kita tidak tahu harus merekrut siapa," dan lain-lain, seperti itu. Sebenarnya konsep rekrutmennya mirip dengan konsep rekrutmen kalau, eee, di korporat atau misalkan teman-teman apply magang misalkan, atau teman-teman apply, buat masuk ke HIMA, himpunan mahasiswa, seperti itu. Pada akhirnya yang dinilai adalah CV dan pengalaman, track record, peer feedback, dan diversity. Maksudnya gimana? Ya tentu saja teman-teman mau nge-hire orang yang sudah berpengalaman menjadi CA nih. Jadi, misalkan Leonardus Hans sudah pernah menjadi CA untuk NUDC, berarti dia udah punya pengalaman, CV-nya bagaimana? Di sini, mmm, biasanya di sini tuh banyak CV-nya akan dinilai dari debating CV dan judging.
Kenapa biasanya dipisah? Karena belum tentu orang yang aktif debat punya kualifikasi sebagai juri, tapi belum dan pengalaman sebagai juri. Tapi belum tentu orang yang punya kualifikasi sebagai juri, punya kapasitas yang mumpuni, seperti itu. Jadi, biasanya kita akan lihat CV-nya dipecah 3. Jadi kalau di lomba-lomba yang lebih besar, form aplikasinya akan meminta, eee, debating, pengalaman debatnya seperti apa, pengalaman menjuri debatnya seperti apa, dan pengalaman menjadi juri inti akan seperti apa. Dari situ teman-teman punya gambaran, oh misalkan Andre, eee, mungkin sering debat, Andre pernah menang ini itu, tapi Andre jarang menjuri dan Andre hampir tidak pernah menjadi CA, seperti itu. Wah, sepertinya jangan mengundang Andre karena takutnya mungkin masih, eee, kurang bisa memegang, kurang bisa berpengalaman. Atau sepertinya dia bagus, tapi mungkin, eee, apa namanya, dia belum pernah CA. Oke, nggak apa-apa, kalau gitu CA kita yang berikutnya, anggota tim juri inti kita yang berikutnya harus yang lebih berpengalaman lagi. Jadi bisa nge-backup dan bisa memberikan kesempatan buat orang yang belum pernah jadi CA untuk jadi CA, seperti itu. Nah, tapi apakah CV tells everything? Nggak juga. Sometimes people can have good CV, tapi they can have bad track record. Kadang-kadang sering terjadi bahkan di luar debat maupun di dalam debat, orang-orang yang mungkin CV-nya bagus, mungkin track record-nya kurang bagus. Misalkan dia pernah terlibat di suatu masalah, seperti itu. Atau misalkan dia pernah terlibat di suatu isu di mana dia melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal, seperti itu. Atau mungkin hal-hal seperti cara dia bekerja dan mungkin dia sulit bekerja dalam tim, gitu-gitu. Di sini pentingnya teman-teman mencari track record melalui, peer feedback. Peer feedback seperti apa? Misalkan teman-teman tanya orang yang pernah kerja bareng dia, atau di mana dia berpartisipasi menjadi debater, atau di mana dia pernah berpartisipasi menjadi juri, teman-teman tanyakan, juri inti di turnamen tersebut. Oh, Andre pernah menjuri di lomba X, juri intinya adalah Leonardus Hans. Berarti kita akan tanyakan ke Hans, kayak, "Hans, boleh review Andre nggak? Orangnya seperti apa waktu dia jadi juri di lomba X?" Seperti itu. Hal ini penting karena pada akhirnya seperti yang tadi Pak Nyoman ceritakan di sesi pertama, kompetisi ini bukan hanya masalah performance atau achievements, tapi masalah attitude. Karena apabila dia ada masalah dengan attitude, apakah misalkan dia membuat masalah, atau misalkan dia ternyata terlibat dalam suatu masalah, yang akhirnya harus ikut terseret dan bertanggung jawab adalah teman-teman convener juga. Teman-teman yang harus ikut dalam, ikut terseret dramanya, harus ikut meminta maaf on their behalf, seperti itu. Sehingga penting untuk teman-teman melakukan thorough background check dalam, melakukan rekrutmen CA dan TAP, seperti itu. Dan faktor terakhir juga adalah diversity. Maksudnya seperti apa? Ini seperti yang tadi dijelaskan Hans sama Lala di sesi sebelumnya. Agak tidak elok kalau misalkan institusinya dari satu institusi semua CA-nya. Padahal lombanya untuk nasional, seperti itu. Berarti akan ada region-region, akan ada bias-bias, dan akan ada style-style tertentu yang tidak terrepresentasikan di tim juri intinya. Maka dari itu penting untuk memastikan bahwa paling tidak,
adalah representasi dari institusi yang berbeda, dari gender yang berbeda, dari wilayah yang berbeda, seperti itu. Tentu saja ini akan menyesuaikan dengan kompetisinya tentu aja, kan, kalau memang kompetisinya untuk lokal, misalkan memang untuk sirkuit Jatim seperti layaknya dulu kita punya East Java Varsity English Debate beberapa tahun silam, berapa dekade silam, kita akan pastikan, oke, ya udah, CEP-nya dari Jatim semua, tapi ditambah satu orang dari luar Jatim, misalkan seperti itu, untuk memastikan masih ada regional diversity. Atau misalkan kalau memang lombanya memang internal, seperti, lomba tingkat sekolah gitu. Mungkin tidak perlu sampai, memanggil juri dari, eee, seluruh provinsi di Indonesia, seperti itu. Intinya adalah, eee, the principle behind diversity, baik dalam tabulasi maupun dalam, eee, memilih juri inti, ataupun nanti saat juri inti idealnya akan memilih juri undangan juga akan, mempertimbangkan, keberagaman atau diversitas, itu adalah keterwakilan. Karena pada dasarnya kita tahu sendiri debating style ini sangat berbeda-beda satu dengan yang lain. Mungkin teman-teman kalau melihat, style dari tim dari, eee, provinsi yang dari Sumatera misalkan. Bahkan dari Sumatera sendiri kadang-kadang kita bisa lihat yang dari Medan dan dari Aceh, dan yang dari Padang punya style uniknya masing-masing. Dan itu akan nanti kontras dengan teman-teman yang dari Pontianak misalkan. Itu nanti akan kontras lagi dengan style-style teman-teman yang dari Makassar, yang punya keunikannya sendiri. Hal-hal seperti itu yang akhirnya penting untuk diwakilkan, paling tidak ada representasinya di dalam tim juri inti. Karena tim juri inti secara prinsip yang akan menentukan bagaimana penjurian dalam turnamen tersebut berlangsung. Karena logikanya adalah kalau kita mau bikin lomba nasional nih, oke, kita mau market lombanya, kita mau reach out, kita mau engage dengan tim-tim dari Sumatera. Tapi secara optik mereka tidak terwakilkan di tim juri inti maupun di tabulasi, maupun di nanti, juri undangannya, seperti itu. Mereka akan merasa, "Wah, ini mungkin jurinya mungkin tidak akan favor kita, atau kita merasa tidak terwakili, jadi buat apa kita datang?" Atau mungkin dia merasa kayak, "Wah, kita takut nanti jurinya mungkin kurang mengerti atau lebih mudah mengerti argumen dari, yang mereka bias sendiri," seperti itu. Hal-hal seperti ini yang akhirnya, penting untuk di-consider, terutama apabila kita ingin reach out ke komunitas tertentu, atau ke provinsi tertentu, atau ke institusi tertentu, atau ke negara tertentu, hal-hal seperti itu. Oke, mmm, yap, mmm, consideration aside, asumsikan kita udah selesai, kita udah punya list yang kita akan mau approach, kita akan, menentukan bagaimana cara approach Edgecore atau CAP dan TAP. Biasanya CAP-CAP ini lebih suka kalau, eee, sopan, tapi tidak perlu sampai, terlalu sopan sampai bertele-tele. Tapi yang penting adalah kita membutuhkan, detail acaranya, kayak apakah kapan, kapan, format acaranya, partisipannya siapa, honorariumnya berapa, atau apakah acara ini for profit atau acara ini non profit atau by donation, tema kompetisi. Pastikan seluruh detail ini paling nggak ada, supaya teman-teman CAP ini juga bisa mengevaluasi sendiri. Calon CAP yang teman-teman approach bisa mengevaluasi diri apakah mereka cocok
untuk, menerima pekerjaan tersebut, seperti itu. Nah, setelah setelah kita bisa booking orang-orang yang penting yang sudah kita butuhkan, kita akan booking ruangan. Ini hal logistik yang paling penting sebenarnya, karena apabila lombanya offline terutama ya, sering terjadi di mana hall-nya terlalu sempit atau hall-nya pintunya cuma satu sehingga keluarnya berdesakan. Pastikan hal-hal seperti ini yang apalagi saat bagian persiapan ini kan biasanya waktu-waktu kita nyusun proposal untuk masuk ke kemahasiswaan atau kesiswaan. Nah, pastiin saat kita meminjam ruangan, hall yang kita pinjam itu yang cukup besar, tidak perlu yang mewah, tapi cukup dengan fasilitas yang tersedia, dengan, proyektor LCD, mikrofon yang mumpuni, ruangannya tidak terlalu sesak, pintu yang tersedia cukup supaya tidak berdesakan saat orang-orang keluar. Ruangan, ruangan juga tidak perlu yang terlalu mewah untuk karena kita butuh ruangan sejumlah debat yang akan berlangsung. Kalau BP satu ruangan 4 tim berarti kalau lombanya 40 tim kita butuh 10 ruangan. Banyak teman-teman yang bertanya, "Oh, ini ruangannya harus khusus, harus yang format layout ruangannya seperti ini itu." Apakah wajib? Sebenarnya enggak. Yang penting ruang kelas aja yang bisa dipakai, debater bisa duduk di mana aja. Yang penting apa? Yang penting kondusif. Yang penting bisa dipakai. Yang penting misalkan nggak tiba-tiba bocor suara debat dari ruang sebelah masuk ke ruangan debatnya, atau tiba-tiba ternyata ruangannya bersebelahan dengan ruangan UKM band yang sedang latihan di hari saat kita melaksanakan lomba. Ini terdengar lucu, tapi ini terjadi. Waktu itu kita ada lomba di ITB 2 tahun lalu, ternyata lomba open-nya bertepatan dengan ulang tahun, Dirgahayu SBM ITB, dan mereka ngundang band kuburan. Mereka main dari pagi sampai sore di mana bertumpukan dengan debat yang berlangsung. Akhirnya, mmm, akhirnya lombanya berjalan dengan baik, dengan lancar, semua orang tidak mempermasalahkan, akhirnya banyak yang tertawa-tertawa dan sampai sekarang jadi kenangan kayak mendaftar lomba tapi ada bonus bisa nonton band kuburan. Tapi pada akhirnya ada momen-momen di round-round awal di mana kita sangat sulit untuk debater memberikan pidato. Jadi harus tunggu-tungguan. Hal-hal seperti ini yang akhirnya harus diprioritaskan. Jadi apakah kita boleh membuat ruangan dengan layout yang cantik, dengan ada plakat, kayak plakat opening government, opening opposition, ada podium, dan lain sebagainya, boleh. Tapi again, the principle for us conveners adalah making a priority scale. Karena kalau kita bisa membuat semuanya perfect, good, bagus. Tapi terkadang circumstances make us choose. Situasi terkadang memaksa kita untuk memilih, dan saat kita milih tersebut, sebisa mungkin kita prioritaskan yang paling penting dulu. Sisanya itu, pokoknya lombanya jalan dulu, gimana caranya, gitu. Terkadang kita mungkin kayak, oh, kita nggak bisa dapat ruang yang paling mewah, yang paling bagus di gedung baru misalkan. Nggak apa-apa, ruang sederhana aja, tapi mungkin lebih baik yang jaraknya dari hall ke ruang debat lebih dekat. Karena menghindari supaya debaternya tidak perlu jalan jauh-jauh. Hal-hal seperti itu. In principle, um, it's about uh, maximizing experiences and pleasure for all participants. Goal kita sebagai convener di sini adalah kita mau memaksimalkan pengalaman pesertanya. Sehingga saat kita menimbang apakah
kalau pesertanya jalan jauh, akhirnya mereka nggak ada kesempatan buat case build karena habis di jalan, tapi ruangannya bagus, sama ruangannya biasa aja tapi lebih dekat dengan hall. Mana kira-kira dari perspektif partisipan yang akan lebih membawa, kebahagiaan yang lebih besar, lebih membawa manfaat yang lebih besar dibandingkan mudarat. Hal-hal seperti itu yang akhirnya menjadi prinsip seluruh slide yang akan kita bawakan hari ini. Nah, akhirnya muncul pertanyaan dong, emang komunikasinya apa aja sih yang harus dikomunikasikan antara CAP dan TAP? CAP dan TAP punya ranahnya masing-masing, OC juga punya ranahnya masing-masing. Tentu saja sebagai convener kita nggak boleh mengintervensi tabulasi dengan bilang, "Oh, aku minta, round satu tim X ketemu tim Y," misalnya seperti itu, nggak bisa. Atau misalkan, minta, apa namanya, mosinya dirilis ke convener dulu gitu juga nggak baik. Tapi ada hal-hal yang penting dikoordinasikan, agar tidak ada miskomunikasi, agar lombanya lancar. Karena biasanya tabulasi yang, apa namanya, akan mengatur bagaimana jadwalnya dilaksanakan, karena mereka yang mengatur kapan debatnya mulai, kapan ballot pertama masuk, kapan ballot terakhir masuk, dan lain sebagainya. Sangat disarankan convener berkonsultasi dengan tabulasi yang sudah diundang saat mendesain jadwal. Apalagi sih yang tabulasi butuhkan? Participant list dan rundown. Nah, participant list-nya seperti yang tadi sudah dijelaskan, sebisa mungkin bare minimum. Nanti kita akan masuk ke slide ini. Lalu untuk CAP, karena CAP yang akan melakukan rekrutmen, ini tergantung culture ya. Beberapa ada yang menyerahkan langsung ke CAP. Jadi kita cuma bilang, "Halo, eee, honorarium untuk juri undangannya sekian, tapi kamu mau ngundang siapa, terserah. Nggak apa-apa, aku serahkan ke kamu, tapi begitu kamu udah selesai ngundang, aku dikasih list akhirnya aja. Give me the final list after you have finished recruiting." Itu bisa. Ada juga lagi yang skemanya adalah CAP yang memberikan rekomendasi, tapi convener yang nge-approach. Jadi kayak, "Halo CAP, tolong berikan aku 20 nama, tapi nanti aku yang invite satu persatu." Itu juga bisa? Bisa, nggak masalah. Ada juga yang skemanya berbeda-beda, tapi intinya dari awal harus jelas siapa yang melakukan apa. Kalau memang CAP yang mengundang, ya nggak apa-apa, tapi make it clear dari awal. Saat CAP-nya mengundang, mereka bisa mengundang orang dengan jelas kayak, "Halo, apakah mau jadi juri undangan di lomba X dengan honorarium Y," misalkan. Lomba seperti yang tadi kita bahas, purpose and general idea of the tourney. Tujuan lombanya seperti apa? Konsep acaranya ingin seperti apa? Apakah ingin lombanya menjadi sangat susah karena isinya adalah debater-debater yang sudah jago-jago semua, atau sebisa mungkin bikin supaya mereka tidak sampai kena mental dengan motion yang susah, misalnya seperti itu. Participant list juga penting supaya CAP menyesuaikan, eee, participant list yang ada dengan list IA-nya supaya diversity-nya cocok. Break size-nya akan seperti apa, turnamen technicalities-nya seperti apa, rundown-nya akan seperti apa, dan lain sebagainya. Intinya CAP pada akhirnya biasanya jadi seperti konsultan. Jadi seperti event organizer kedua, karena walaupun selama 3-4 bulan persiapan itu panitia yang akan mengurus, mmm, akan mengurus, tapi saat di 2 hari, 3 hari pelaksanaan acara, CAP yang akan lebih banyak terlibat. CAP yang akan lebih banyak turun tangan langsung sehingga pastikan, CAP juga ikut tahu dan ikut andil dalam pelaksanaan acaranya. Nah, setelah komunikasi beres, apa sih yang harus disiapkan? Seringkali teman-teman,
bingung dengan, "Oh, aku nggak tahu harus ngapain." Usually it's because you are overwhelmed due to the fact that you do not know what to do. Because everything seems like over the place. Banyak hal yang terkesan, "Aduh aku harus melakukan A, tapi B juga, C juga, D juga." Akhirnya kita bingung sendiri, semuanya numpuk. Yang aku selalu lakukan, best practice yang aku selalu rasa baik adalah memecah jadi benar-benar tiap menit harus ngapain, step by step-nya ngapain. Biasanya kita sebut ini conveners rundown. Conveners rundown benar-benar adalah rundown yang dibuat dan akan diikuti oleh convener-nya. Con sebagai contoh singkat seperti ini. Ini yang dari tahun 2020. Ini adalah salah satu lomba online tingkat Asia yang waktu itu sempat aku kerjakan. Akhirnya benar-benar kayak, oke, jam berapa sampai jam berapa kita harus share screen apa, kita harus melakukan apa. Tab tim nanti akan rilis draw-nya jam berapa, kita akan melakukan apa, kita akan dan lain sebagainya. Ini kebetulan jauh lebih simpel karena lombanya offline, karena lombanya online. Untuk lomba online, lomba offline, kita juga benar-benar bikin detail, to the point, misalkan kayak, oh, kita akan membawa apa aja, koper, trofi, gunting, kamera, medkit, pompa, printer, dan lain-lain. Terus kayak jam berapa kita harus melakukan apa, checklist setiap harinya, siapa yang standby di mana, siapa yang melakukan apa di ruangan mana, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Pada akhirnya apakah pelaksanaannya akan mengikuti 100% dengan ini? Ya enggak, karena akhirnya kita lebih fleksibel di hari H. Sebisa mungkin kita akan ngikutin dengan rundown yang kita sudah buat, tapi tujuan besar membuat rundown ini adalah, satu, kita udah tahu dulu gambarannya kita akan harus melakukan apa, dan dua, semua orang di dalam kepanitiaan tersebut tahu siapa melakukan apa. Karena pada akhirnya convener is one person, tapi semakin kompleks turnamennya, semakin banyak orang yang harus terlibat untuk membantu. Semakin banyak orang yang harus terlibat untuk membantu, semakin rumit koordinasinya. Hal-hal dengan meletakkan hal-hal detail seperti ini, seperti jam berapa harus melakukan apa, protokolnya seperti apa, dan lain sebagainya, ini akan benar-benar membantu memastikan semua orang tahu role-nya ngapain, dan semua orang tahu role satu sama lain ngapain. Mengurangi terjadinya miskom sehingga acaranya bisa lancar. Nah, mirip, technical guideline ini jadi pada akhirnya semua lomba, semua kepanitiaan sudah bisa lancar nih. Tapi kalau pesertanya clueless, apabila pesertanya bingung harus ngapain, harus kemana, kalau offline mungkin mereka bingung, loh ini kita ke kampus mana, kita ke gedung mana, kita harus ke ruangan mana, gitu-gitu. Kalau lombanya online mereka bingung bagaimana,
Zoom link-nya mana, peraturan di dalam Zoom-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Apabila satu 2 orang bingung mungkin nggak masalah, tapi kalau sebagian besar peserta bingung, yang ini akan menghasilkan ke delay. Akan ngedelay lombanya, akan membuat lombanya semakin berantakan ke belakang, akan snowball ke belakang. Nah, biasanya best practice-nya seperti apa? Best practice-nya adalah kalau lomba offline ada survival guide-nya. Survival guide ini biasanya nge-cover, eee, rundown, terus kayak kalau misalkan kampusnya membingungkan, eee, bagaimana cara nyampe kampusnya, kalau naik public transport atau kalau naik mobil dan lain sebagainya. Aturan-aturan di dalam kampus, denah kampus, dan lain-lain. Bahkan kalau perlu kita kasih rekomendasi hotel, gitu. Bak ini best practice, generally sebaiknya dilakukan supaya apa, karena kelancaran suatu turnamen itu benar-benar bertumpu dengan seberapa lancar panitianya bisa berkomunikasi dengan pesertanya. Karena kalau komunikasinya nggak lancar, pesertanya akan bingung, pes grup WhatsApp akan chaos, pesertanya akan panik, pesertanya akan mulai menerka-nerka sendiri yang akhirnya berimbas kepada apapun skema, apapun teknis, apapun logistik yang sudah disiapkan oleh, eee, panitia, jadinya tidak bisa optimal, seperti itu. Nah, ini yang terkait teknis dan logistik. Asumsiin kita udah selesai ini, kita siap sampai publikasi. Nah, ini aku akan nyinggung dikit, materi dari teman-teman DKV, Publication Follows Design Principles, prinsip-prinsip desain. Jadi, ada yang namanya hierarki informasi. Kalau teman-teman sebagai peserta, apa sih informasi pertama yang teman-teman ingin tahu dari lombanya? Apakah teman-teman ingin tahu bahwa lomba ini akan dilaksanakan di tanggal berapa duluan misalkan? Ataukah teman-teman ingin tahu bahwa tema lombanya adalah, eee, menyambut generasi emas 2045, yang padahal nggak ada nyambung-nyambungnya sama kompetisinya, misalkan seperti itu. Atau misalkan teman-teman malah yang pertama kali dilihat adalah sebuah gambar besar, misalin gitu, tapi informasinya kecil-kecil, tapi ornamen-ornamen desain-desainnya besar-besar semua, misalin gitu. Nah, this is where emphasis and hierarchy matters. Pastiin karena teman-teman mau convert audience dari seorang yang melihat poster into actions. So, they believe in something into convert in something. Jadi teman-teman mau saat teman-teman membagikan poster ini atau membagikan publication material ini, teman-teman mau orang-orang yang melihat akan langsung, "Oke, saya tertarik, saya akan mendaftar atau saya akan membagikan ini ke klub saya." Gitu. Jadi pastikan informasinya lengkap dan readily accessible, langsung bisa dilihat oleh orangnya, gitu. Sehingga yang perlu di-emphasis biasanya apa sih? Tanggal lombanya, format lombanya, registration fee-nya berapa, kontak person-nya siapa, apakah lombanya online atau offline, venue-nya di mana, hal-hal seperti itu. Nah, pastiin desain hierarkinya teman-teman emphasis ke hal yang paling penting dulu dan hierarkinya, dipisahkan. Mungkin kalau contact person, itu adalah suatu detail yang teman-teman sebagai peserta akan cari nanti setelah teman-teman tertarik dulu dengan lombanya. Berarti dengan logika tersebut berarti
data tentang narahubungnya, teman-teman boleh taruh kecil di pojok kiri bawah misalkan. Tapi, kompetisi X diadakan pada tanggal sekian dengan format sekian, itu mungkin adalah yang paling penting dulu. Berarti itu yang harus paling besar, harus di-emphasize dulu, seperti itu. Nah, kalau sudah punya nih marketing ya, nah, kalau udah punya publication material, marketingnya kemana? Sekarang rata-rata dulu 10 tahun lalu, debater-debater di Indonesia kita punya Yahoo Group. Jadi ada mailing list. Semua lomba-lomba akan dibagikan di situ. Setelah itu Yahoo Group tutup, sebagian besar lomba-lomba pindah ke Facebook Group Indonesia Debating. Facebook grupnya masih aktif, masih banyak lomba-lomba yang dibagikan di sini, tapi sudah significantly berkurang. Karena sekarang lebih banyak orang membagikan lomba-lomba di grup-grup lomba seperti di grup NUDC atau di grup-grup sparring-sparring seperti Disputandum Spar dan lain-lain. Jadi teman-teman apabila memang ingin membuat lomba yang engage ke mereka, bisa di-market ke situ. Tentu saja berbeda kalau misalkan, teman-teman punya grup sendiri misalkan untuk komunitas debat, di Jawa Tengah misalnya atau di Jogja yang saya tahu ada grup lainnya. Ya mungkin kalau emang lombanya untuk regional itu saja, ya di grup tersebut misalkan. Nah, yang paling penting di sini selain channel-nya, teman-teman juga perhatikan, tata krama. Karena beberapa kali saya lihat ada yang nge-share broadcast ke individu masing-masing. Basically broadcast nge-spam. Ini mengganggu. Mungkin berbeda kalau teman-teman menghubungi representatifnya secara pribadi, seperti kayak, "Halo Mas Andre, kita punya acara ini, apakah boleh dibantu, anak-anak BINUS-nya datang ke lomba ini?" Itu akan berbeda vibe-nya dengan, eee, kalau kita spam broadcast-nya langsung, gitu. Nah, tapi yang penting lagi selain where is how. Ini penting karena karena kalau marketingnya tidak dua arah, apalagi ini bukan kita menjual produk semerta-merta menjual produk ya. Competition is a product, tapi in the end of the day, dalam debat sendiri kita berusaha membangun komunitas, dan dalam komunitas kita berusaha mendengarkan satu sama lain. Penting juga karena akhirnya kita bisa mendengarkan apa sih yang kita bisa lakukan supaya kamu turun turnamenku? Apa sih yang kita bisa lakukan supaya kamu datang ke lombaku? Apakah kamu butuh surat undangan? Seperti itu. Sebagian besar kompetisi-kompetisi, sebagian besar klub-klub yang tidak punya, apa namanya, kebendaraan sendiri, biasanya mereka bergantung sama dana kemahasiswaan. Kalau begitu, berarti, eee, mereka butuh satu surat undangan yang jelas. Jadi misalnya kita bikin lomba, ya nggak bisa bikin surat undangan asal-asalan, kita tanda tangan sendiri. Mungkin harus ada kop surat, atau ada tanda tangan WR3 misalnya, atau ada tanda tangan kepala sekolah, yang bisa diberikan ke mereka supaya mereka bisa membuat proposal untuk meminta dana dari kemahasiswaan. Tapi berarti kita nggak boleh mepet-mepet. Berarti mereka butuh waktu paling nggak berapa minggu untuk mengurus proposal ini. Mungkin butuh 2 3 minggu. Berarti marketing lombanya harus dari 6 minggu sebelum acara dimulai. Udah mulai rilis, udah bagi-bagi surat undangan. Supaya mereka punya waktu yang cukup untuk, eee, menyiapkan berkas-berkas administrasi untuk kemahasiswaannya, seperti itu misalkan. Atau misalkan mereka butuh detail-detail lain, kayak kalau udah daftar, mereka mungkin butuh, eee, receipt atau invoice supaya bisa di-reimburse. Mungkin ke mahasiswanya formatnya reimburse gitu. Ya, bisa dibantu dibuatkan misalkan. Atau misalkan
sebelum membuat lomba, coba ngobrol dulu sama beberapa orang yang kenal di sekitar, atau tanya di grup NUDC KDMI atau di grup NSDC LDBI itu sudah relatively lebih terbuka setelah lombanya selesai. Kalau teman-teman mau nanya, "Teman-teman, ujiannya kapan? Kapan UTS, kapan UAS? Kita lagi mau cari tanggal buat lomba." Itu nggak apa-apa. Justru malah bagus karena akhirnya semua orang merasa saling memiliki lomba tersebut, everyone participates in it democratically, gitu. Oh ya, nah, un setelah marketing selesai, teknis registrasi. Teknis registrasi ini ya samalah seperti yang tadi dijelaskan tabulasi. Mmm, Data-data apa aja sih yang dibutuhkan dari partisipan? Ah, jangan banyak-banyak. Kan teman-teman nggak perlu minta foto KTP misalkan, atau minta foto selfie dengan KTP gitu kan nggak butuh kalau buat lomba, nggak usah. Minta NIK, apakah perlu? Nggak. Kalau memang perlu misalkan, kalau beberapa lomba memang perlu NIK. Jadi misalkan memang lomba yang resmi diadakan lembaga atau kementerian tertentu, memang butuh NIK dan lain-lain, ya sudah, tapi perjelas kayak aturannya apa sih, datanya akan di-handle oleh siapa, mmm, datanya akan di-handle oleh siapa, datanya akan disimpan sampai kapan, dan lain sebagainya. Itu namanya pertanggungjawaban terhadap data yang sudah diberikan. Kebetulan Indonesia belum punya hukumnya, Eropa udah punya ini namanya GDPR, General Data Protection something, tapi tidak ada salahnya kita sebagai komunitas menerapkan aturan yang lebih baik daripada aturan hukum yang berlaku di negara, seperti itu. Prosedur registrasi juga mungkin harus lebih jelas, misalkan. Prosedurnya bagaimana sih? Apakah kita mendaftar dulu, nanti akan dikirim invoice di email atau di WhatsApp? Nanti kalau sudah dikirim invoice baru kita bayar atau gimana? Atau kita bayar dulu baru mengisi form registrasi? Hal-hal seperti ini yang perlu diperjelas agar teman-teman mendaftar. Karena, ini sama aja seperti, kalau teman-teman ngelihat atau ngebuka aplikasi, tapi aplikasinya kurang bagus atau aplikasinya kurang baik, user experience-nya kurang bagus. Teman-teman akan males membuka aplikasi tersebut. Teman-teman akan males melakukan transaksi di aplikasi tersebut. Mirip, kita tidak mau ada orang yang disincentivized berdasarkan kesalahan atau hal-hal yang seharusnya kita bisa improve, gitu. Paling gampang adalah asumsiin kita partisipannya, apa sih yang memudahkan kita supaya mudah daftarnya. The same principle applies, gitu. Ini, eee, slide yang sama dengan yang tabulasi, tapi kita akan cepet aja. Sebagai panitia sudah dipercayakan untuk hal-hal yang sifatnya sensitif, seperti nama, KTP, email, phone, bank account, dan lain-lain. Sebaiknya jangan sampai nyebar, karena kita yang punya tanggung jawab di situ. Ya best practice-nya seperti yang tadi dijelaskan, kalau share screen hati-hati, jangan share dokumen by link. Kalau kita share dokumen by link, everyone can view atau everyone can edit, asumsiin satu dunia bisa lihat itu, asumsiin satu Indonesia bisa lihat itu. Karena technically itu publik datanya jadinya. Kalau teman-teman nge-tap ya familiarize itu, tapi nggak usah. Kalau nggak itu urusannya tim tap. Untuk teman-teman yang mengumpulkan data dari juri atau partisipan, dan teman-teman harus mengumpulkan data tersebut. Misalkan beberapa kali ada lomba-lomba yang wajib juri-jurinya wajib mengumpulkan NIK dan NPWP untuk keperluan administrasi bukti potong yang akan dilakukan oleh panitia langsung. Ya, jelaskan kayak siapa yang akan nge-handle. Kayak apakah cuma satu orang atau 2 orang, atau data ini akan sampai ke mana? Ke kemahasiswaan kah? Atau sampai ke bendaharanya aja kah? Sampai seperti itu. Tujuan datanya apa?
dan durasi datanya. Sampai kapan data ini akan disimpan sama panitia? Apakah permanen atau akan langsung dihapus? Biasanya best practice-nya kalau datanya sensitif, setelah turnamennya selesai, setelah honorarium juri selesai dibayar, setelah semuanya beres, dihapus saja. Karena tidak ada gunanya data itu kita simpan di drive kita gitu. Dan kurang-kurangi jumlah personally identifiable information atau PII yang dikumpulkan. Nah, ya, ini sekilas aja technical requirements. Kalau emang offline ya siapkan semuanya. Kalau ada live stream disiapkan, dicoba dulu, dites dulu. Kalau mau ngerekam, dites dulu. Kalau mau ada LO, kalau ada LO, apakah LO-nya sudah di-brief? Hal-hal seperti itu. Jadi itu, kalau memang mau nge-run lombanya online, ya dicoba dulu Zoom-nya bisa breakout room atau enggak. Beberapa kali kalau pakai Zoom yang kita bukan punya sendiri, yang sewa atau pinjam, tiba-tiba configuration breakout room-nya nggak nyala. Pastiin jangan sampai lewat capacity. Kalau jumlah partisipannya kira-kira udah di seratusan, jangan pakai yang 100, pakai yang 300. Zoom kalau lombanya cukup besar, pastiin teman-teman familiar sama jumlah individu di dalam breakout room yang bisa dialokasikan. Walaupun Zoom-nya 300, maksimal kalau ada 50 room 50 breakout room terpisah, maksimal yang bisa masuk breakout room cuma 200 orang. Hal-hal seperti ini receh, tapi begitu kejadian, delay-nya bisa gila-gilaan. Once it delays, it will snowball akhirnya. This happens in a nationals several years ago, di mana akhirnya banyak individu nggak bisa masuk breakout room. Nah, akhirnya ya scheduling ini matters ke membuat rundown sebenarnya. Prinsipnya apa? Semakin banyak tim yang berpartisipasi, semakin banyak error dan delay yang bisa terjadi dan terakumulasi, berarti butuh lebih banyak buffer. Buffer maksudnya apa? Kalau bikin schedule jangan mepet. Kasih waktu lebih supaya kalau sampai delay, teman-teman bisa catch up dan tidak snowball ke lomba berikutnya. Semakin banyak timnya, semakin rumit pekerjaan CAP dan TAP, sehingga butuh lebih banyak buffer dari satu ronde ke ronde berikutnya. Di NUDC, kita asumsiin satu ronde itu 2 jam 30 menit. Udah termasuk buffer. Di WUDC, satu ronde dianggap 3 jam. Padahal ya kalau dihitung-hitung sebenarnya rondenya mungkin bisa lebih sedikit. Bisa lebih cepat, bisa. Tapi karena semua ballot harus masuk dulu untuk selesai dan bisa masuk ke ronde berikutnya, kita harus assume the worst. Karena rondenya is as long as the slowest room. Jadi mungkin idealnya rata-ratanya juri akan diskusi selama 15 menit, tapi bisa jadi ada juri yang butuh waktu lebih lama. Rata-rata debat habis 7 menit dikali 8 orang, 56. Tapi belum tentu semua orang ngomongnya 7 menit. Bisa jadi ada yang di tengah jalan ke toilet. Bisa jadi ada hal-hal lain yang menyebabkan nambah berapa detik, akhirnya nambah-nambah. Akhirnya diasumsikan, oke 70. Gitu. Nah, oke execution ya, ikutin yang tadi kita udah bilang, conveners rundown, communication channel-nya bersih berikutnya. Nah, ini yang pertanyaan yang sering muncul. Apakah LO ini harus ada? Nggak harus. LO ini sifatnya opsional. Banyak pertimbangan manfaat dan mudaratnya dilihat dari kebutuhan. Yang paling penting adalah koordinasikan dengan tim tabulasi dan CAP apabila ada LO yang terlibat agar mereka dapat menyesuaikan. Tapi sebenarnya apakah LO perlu nggak sih? Di lomba lain itu LO biasanya
sebagai jalur komunikasi dengan panitia. Jadi tim akan ngomong ke LO-nya, LO baru ngomong ke panitia inti. Nah, biasanya kita udah mengurangi ini, kayak ya udah kita bikin grup WhatsApp aja, bisa langsung ngomong di situ, berarti nggak usah lewat LO. Tapi ada lomba-lomba lain yang memang butuh penanggung jawab yang personalized. Misalkan di NSDC LDBI yang memang satu LO wajib bertanggung jawab dengan well-being-nya, makan, perjalanan, dan lain-lain dari satu provinsi misalnya. Berarti penting ada kebutuhannya, bukan cuma komunikasi aja. Oke, kita sediakan LO. Nah, biasanya di lomba-lomba lain, LO juga mengawasi jalannya hari H, tapi berarti kalau kayak gini, sebutuh-butuhnya pun, ya LO-nya mungkin bisa dikurangin jadi per ruangan aja, bukan per tim. Jadi kalau 112 tim, mungkin LO-nya cuma 28. Atau bahkan kalau bisa lebih berkurang dari itu, kita dulu di IVET, satu LO megang 4 sampai 5 ruangan di satu hall yang sama. Jadi di satu lorong itu ada 5 ruang kelas, itu dijaga satu LO saja. Seperti itu. Pada akhirnya, LO ini bukan suatu hal yang wajib, dia adalah hal yang tergantung kebutuhan, based on needs. Dan apabila emang jadi ada LO, pastikan LO-nya familiar dengan konsep lombanya. Pastikan bisa ada satu hari khusus, briefing LO, bareng-bareng dengan convener, bareng-bareng dengan tabulasi dan cap. Gitu. Nah, possible crisis-nya apa aja sih yang bisa terjadi? Tim hilang, juri hilang, tim tiba-tiba bail out di tengah jalan, Zoom-nya tiba-tiba crash, atau Zoom-nya tiba-tiba bermasalah. Pernah kejadian juga pagi-pagi harusnya round-nya udah mau jalan, ruangannya masih dikunci sama kampus. Tiba-tiba orang-orang ngedrop dari Zoom, disconnect, seperti itu. Act of God. Di hari kedua atau hari ketiga IVET 2020, kita harus delay lombanya 1 jam, karena kampusnya banjir, karena hujan deras. Hal-hal kayak gitu kan kita nggak bisa kontrol. Sehingga pada akhirnya, crisis handling is a balance of two things. It's a balance of technical troubleshooting and public information control. Maksudnya apa? Teman-teman bisa sangat perfect ngehandle technical troubleshooting-nya, tapi kalau orang-orang panik, apapun sistem yang teman-teman udah siapkan, eh, nggak akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, kalau teman-teman punya masalah, tapi teman-teman cuma sebisa mungkin gimana caranya kontrol informasi publik, sebisa mungkin cuma gimana caranya orang-orang nggak ngambek, iya, orang-orang masih akan tetap komplain karena masalahnya tidak diselesaikan. Hal-hal seperti itu. So, it is a balance between technical and public control. Kayak gimana caranya teman-teman bisa membuat satu sistem yang ngehandle krisis on the spot, tapi at the same time teman-teman bisa membuat orang-orang percaya kayak, oh, oke, thank you sudah diselesaikan masalahnya rather than panitianya menyebalkan gitu. Kalau di tengah-tengah krisis, perhatikan juga level krisisnya. Kalau cuma apa namanya timnya hilang gitu-gitu, bisa dikonsultasikan dengan CAP atau equity. Tapi beberapa kali ada isu-isu yang lebih severe, ada yang lebih rumit, itu mungkin harus dikonsultasikan, dikoordinasikan dengan jelas dengan CAP untuk mencari tahu treatment-nya apa. Apakah public announcement saja atau harus ada investigasi? Atau mungkin public announcement tidak cukup, harus ada pernyataan tertulis misalkan. Gitu-gitu. Pada akhirnya, framework PR untuk krisis yang memang terjadi apabila teman-teman melakukan kesalahan dari sisi panitia adalah regret, reason, remedy. Basically, teman-teman akui dulu, regret dulu, minta maaf secara tulus dulu, jangan berbelit-belit kayak, "We are sorry this happens. This is because our mistakes," karena kita lupa melakukan apa. Dan ini sudah menciderai turnamennya. Alasan ini terjadi karena kita lalai melakukan apa, atau kita
tidak sengaja melakukan apa dan akhirnya ini seharusnya tidak terjadi sebagai kompensasi atau sebagai remedy, kita akan menyediakan apa, kita akan melakukan apa, kita akan berjanji melakukan apa, seperti itu. Kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan, karena pada akhirnya yang membedakan convener yang baik dan yang the best adalah bukan saat lombanya lancar, karena kalau lombanya lancar semua orang bisa jalanin, tapi saat lombanya krisis, what will you do? That is what experience teach. That's why sharing experience with each other helps supaya teman-teman bisa tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi hal yang sama gitu-gitu. Mmm, Sekian dari saya, berikut yang bisa saya sampaikan, selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Jadi apabila ada pertanyaan teman-teman bisa langsung raise hand atau mengetikkan di kolom chat. Wah, ada pertanyaan yang menarik dari, Mas Denny Abdillah. Bagaimana cara atau teknis dan indikator apa yang perlu dipersiapkan universitas dalam menjadi tuan rumah NUDC atau KDMI? Oke, eee, pertama-tama disclaimer dulu ya Mas Denny ya, saya sendiri, eee, belum pernah terlibat selama Pak Rahmat dan Pak Nyoman. Kalau saya sendiri baru masuk itu dari 2018, kalau Pak Nyoman dari 2010. Jadi jawaban saya dari saya pribadi sebagai, sebagai observasi yang memang limited lah ya, gitu kira-kira. Tapi dari pribadi saya sendiri, sebenarnya teknis penyelenggaraan NUDC KDMI ini tidak berbeda jauh dibandingkan lomba-lomba yang non kementerian. Perbedaannya adalah 2. Satu, eee, legality. Legality ini berarti, terkait paperwork, terkait budgeting, dan lain sebagainya yang akan menjadi lebih rumit. As in, mhm, kalau misalkan lomba yang diadakan sendiri atau secara swasta gitu, atau terlepas dari kementerian, lebih leluasa budgeting-nya dan lain sebagainya. Tapi saat teman-teman bekerja sama dengan kementerian atau lembaga, akhirnya
budgeting yang dilakukan. Seperti misalkan, honorarium juri menjadi tupoksinya siapa, tapi, transportasi dan akomodasi menjadi tupoksi siapa, hal-hal seperti itu. Penyediaan akomodasi menjadi tugasnya siapa dan lain-lain sebagainya, itu accountability-nya menjadi 2 arah, gitu. Itu nomor satu dulu. Tapi nomor 2, secara teknis, mungkin lebih rumitnya karena ada 112 tim dan 112 juri institusi yang akan hadir dan dari 38 provinsi yang berbeda. Tantangan terbesarnya adalah culture shock. Tantangan terbesarnya adalah handling, eee handling, 112 institusi ini selama jalannya acara. Hal-hal seperti apa sih culture shock-nya? Culture shock seperti teman-teman yang dari zona waktu WIT, Timur, +9, jam makan siangnya akan berbeda dengan jam makan siang biologis teman-teman kita di WIB. Akhirnya, beberapa kali saat rundown-nya salah dibuat dan waktu makan siangnya di jam 1 waktu Indonesia bagian barat, jam biologisnya teman-teman yang di Indonesia Timur udah jam 3 sore. Hitungannya buat mereka, mereka telat makan. Akhirnya ada satu NUDC kejadian di mana banyak teman-teman dari Indonesia Timur yang, eee, sakit setelah ronde 2 dan ronde 3. Akhirnya ruang medisnya kewalahan. Biasanya akhirnya tahun-tahun ke depannya kita ngakalin dengan ngasih snack di awal dan lain sebagainya supaya tidak ada yang perut kosong. Hal-hal seperti yang terjadi di salah satu NUDC di mana hotel yang disiapkan oleh panitia tidak siap untuk menampung 112 institusi, sehingga antrian untuk check-in-nya jadi prosedur check-in-nya eee, jadi tidak optimum. Ap Banyak sekali waktu itu kebingungan, apakah mereka harus ke kampus dulu, apa mereka harus ke hotel dulu, apa mereka boleh taruh tas dulu di hotel lalu ke kampus, dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi adalah lobi hotel yang tidak didesain untuk 300 orang, jadinya berdesak-desakan. Jadinya sangat sulit orang-orang untuk check-in hotel. Ada kejadian di mana mereka udah nyampe jam 5 sore di hotel, baru sampai dan bisa check-in ke kamar jam 8.30. Hal-hal seperti itu. Pada akhirnya sebenarnya tingkat kesulitannya yang terjadi karena jumlah tim yang memang besar sih. Karena 112 tim itu nggak main-main. Lomba-lomba internasional di luar aja biasanya 80, 90 gitu. Jadi Indonesia ini sangat strong kalau saya bilang. Nah, sehingga hal-hal yang sedetil-detil ini yang jadi, eee, yang hal-hal yang terkesan remeh seperti bagaimana cara check-in ke hotel. Apakah kita perlu memberi makan? Jam berapa kita perlu memberi makan? Hal-hal seperti itu. Atau misalkan kalau lomba-lomba yang biasa, kayak cuma 30 tim, 20 tim, kita absensinya dengan absensi kertas, tanda tangan di meja regis. Itu nggak masalah, masih cukup, masih bisa. Masih ada waktu yang cukup untuk tim tabulasi melihat dari kertas regis di depan dan melihat, "Oh, oke, kita sudah punya tim ini aja, tim ini belum datang, oke kita diskualifikasi," gitu-gitu cukup waktunya. Tapi saat ada 112 tim dan 140 juri, kompleksitasnya jadi lebih kompleks, nggak cukup waktunya kalau kita harus nunggu semua orang ngantri di meja regis. Meja regisnya pun butuh berapa kalau ada 112 tim? Apakah cukup satu? Biasanya enggak, biasanya jadi antriannya panjang. Di sini biasanya peran tim tabulasi yang seperti yang tadi sempat diceritain teman-teman yang seminar di sesi 2 ya, bahwa tim tabulasi pada akhirnya akan berkonsultasi sebagai tim teknis juga dia, NUDC KDMI. Karena pada akhirnya
Karena tim tabulasi juga yang mengerjakan. Tim tabulasi kemarin di NUDC yang memberikan solusi untuk absensi ini, di mana name tag partisipannya kita sediakan barcode, bisa scan barcode aja, datanya langsung terintegrasi dengan sistem absensinya tabulasi. Jadi kita terima datanya real time, kita tahu tim mana yang harus dikontak, kita tahu tim mana yang sudah hadir di dalam ruangan, kita tahu tim mana yang harus didiskualifikasi. Karena kalau harus nunggu meja regis atau nunggu informasi dari LO, akan ada delay 2-3 menit. Kalau delay 2-3 menit per satu institusi, kalau ada berapa institusi, delay-nya akan snowball. Kira-kira seperti itu. Jadi, yang bisa saya kasih dari sepengalaman saya, itu selalu hal-hal, it's always the small details. Itu selalu hal-hal detail yang kecil, yang kalau tidak diperhatikan, dia akan snowball jadi hal yang besar yang menyebabkan lombanya bisa ngaret 30 menit sampai 1 jam, gitu. Jadi sekian sih yang aku bisa share untuk Mas Denny dan teman-teman. Semoga insight-nya bermanfaat, Mas Denny. Oke. Kak Virus Mumtaz. Halo Kak, izin bertanya bagaimana alokasi panitia kalau kayak AU ini kan 2 orang aja. Apakah akan ada mencari tambahan orang khusus turnamen? Thank you. Aku nggak bisa jawab no sekarang Kak Virus, karena kita belum tahu tahun depan project kita seperti apa. As of now, untuk kompetisi memang kita limit ke 2 orang aja karena memang secara kapasitas cukup. Jadi, ya, apa namanya, marketing, publikasi, dan lain sebagainya biasanya di-handle Levina, Andre akan pegang desain, dan Hariha akan pegang tabulasi dan teknis. Kira-kira seperti itu. Again, this is not a hard no. We do not know tahun depan kita akan melakukan apa. Keep in touch, gitu. Oke, Kak Amelia Zahra. Hai Kak, currently aku jadi convener buat lomba debat internal kampus. Masalahnya adalah rendahnya partisipasi dari tahun ke tahun. Kiranya ada tips apa ya Kak buat nunjukin kalau lomba ini misalnya ramah novice atau simply buat ningkatin jumlah pesertanya. Thank you. Satu, aku nggak bisa. Again, take this with lots of salt. Ini adalah rekomendasi dari orang yang tidak pernah terlibat di kampusnya Kak Amelia ya. Tapi, in regards to how to make it a novice friendly, sebenarnya step pertamanya adalah nanya dulu sih ke mereka, kenapa mereka nggak mau turun? Apa sih yang bikin mereka hesitant untuk turun dulu? Biasanya bisa nyebar survei, market survei gitu-gitu, atau coba tanya-tanya, atau coba kan kalau internal kampus biasanya bisa kalau nggak nanya ke individunya langsung secara random sampling atau nanya peserta-peserta yang sebelumnya gitu, kan agak nggak logis kalau senior kakak tingkatnya di fakultas tersebut turun, tapi juniornya nggak turun, berarti ada masalah regenerasi dong di situ. Coba ditanya ke kakak tingkatnya, kenapa nggak turun lagi, gitu-gitu. Atau nyebar market survei, atau mungkin kalau levelnya fakultas, ada MPM atau BEM fakultas yang bisa disurvei misalkan, diajak kerja bareng, diajak ngobrol bareng. Kenapa sih? Apa sih yang harus diimprove dari lombanya gitu-gitu. So, again, the first step is always understanding your potential market pain point. Berusaha memahami komunitas yang ingin dituju ini, apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang kita bisa lakukan untuk mereka, seperti itu. Baru setelah itu, kita bisa craft plans. Kalau memang mereka isunya adalah takut, misalin kayak lombanya
ramah novice karena dari tim ini atau tim biasanya dari tim fakultas ini atau tim fakultas itu biasanya akan selalu langsung jago, misalin kayak gitu. Mungkin mungkin bisa dijelasin, apa namanya, kalau, eee, dijelasin konsep power pairing kayak gimana, atau misalkan dibuatkan kategori sendiri. Jadi kayak, apa namanya, break-nya bisa ngikutin seperti NPIO atau NHPEO misalkan. Jadi di National Polytechnic sama National Health Polytechnic English Olympics, itu mereka break-nya lumayan unik. Eee, Rather than novice yang by application, mereka top 16 mereka akan masuk namanya Masters Quarter Finals, ranking 17 sampai 24 itu break sendiri namanya novice, gitu. Mungkin mereka selama ini merasa kayak, "Oh, kita percuma lomba kalau kita ujung-ujungnya nggak nge-break." Berarti ini saatnya kita ngevaluasi, "Oh, apakah ini saatnya kita memperbesar ukuran break-nya?" Seperti itu. Kalau memang lima kalau memang aturannya 50% tadi adalah demi competitiveness, tapi berarti sekarang mungkin competitiveness bisa di-sacrifice. Mungkin saatnya kita nge-consider apakah mereka butuh achievement misalkan, supaya mereka bisa pulang nggak tangan kosong. Kalau mereka pulang nggak tangan kosong, BEM fakultasnya seneng, jurus fakultasnya seneng, tahun depan mungkin akan dikasih funding lagi, gitu-gitu. It's always a balance between it. Kayak kalau memang the principle of competitiveness nggak cocok, ya nggak cocok. Berarti lombanya harus dijalankan dengan prinsip yang lain, seperti itu. Kalau misalkan memang selama ini mereka merasa, "Oh, Kak, aku percuma. Ngapain aku datang lomba, aku nggak ngerti apa-apa, aku dibantai." Mungkin saatnya mungkin rather than bikin seminar debat yang basic, kita buatkan coaching klinik buat mereka, gitu-gitu. Kayak disediakan satu hari yang bukan cuma kayak, "Oh, debat itu kayak gini loh," tapi mungkin dibuatkan kayak exhibition debate. Aku ngelihat beberapa institusi-institusi setiap penerimaan member baru di klubnya atau setiap, lomba internal ada exhibition debate supaya mereka ada contoh dulu speech itu kayak apa sih, atau di seperti Newbies UI. Kalau Newbies UI ini salah satu lomba yang unik. Dia adalah lomba 3 on 3 tapi khusus untuk orang mahasiswa baru yang belum pernah debat sebelumnya. Jadi teman-teman kalau tertarik ikut lomba debat tapi mungkin masih deg-degan ikut lomba yang langsung sangat kompetitif, Newbies UI ini salah satu lomba yang menurut saya sangat bagus sebagai starter. Mmm, di Newbies UI, juri-jurinya di-shuffle dan sebagai coach juga. Jadi misalkan tim A lawan tim B, jurinya itu Andre, tapi selama waktu persiapan kasus kan 30 menit kalau 3 on 3. 15 menit pertamanya, tim A dan tim B, setiap tim, masing-masing tim, akan diberi coach. Coach-nya dari juri-jurinya sendiri. Jadi Andre akan juri tim A, tim B, nanti Andre akan di-assign buat tim L misalin, tim lain di ruangan lain. Nanti juri dari tim L akan di-assign jadi coach buat tim A gitu. Coach-nya akan membantu kayak diajarin nggak dikasih argumen mentah-mentah. Diajarin kayak, "Oh, argumennya kayaknya bisa ditambah pertanyaan ini. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan ini jadi lebih bagus. Mungkin arah argumennya udah bener, cuma kurang analisis kenapa ini penting. Analisisnya bagus, tapi cuma kurang kenapa sih itu bisa terjadi, likelihood-nya kenapa," gitu-gitu. Akhirnya apa, anak-anaknya merasa ter-empowered, anak-anaknya merasa kayak, "Oh, sebenarnya debat itu gitu." Waktu mereka masuk round, terlepas dari mereka bagus atau enggak, mereka confident, mereka merasa percaya diri. They feel confident enough and they are happy regardless of the result, gitu-gitu. So, in regards to making competitions novice friendly, um
That's some general ideas that I can give. Tapi kalau ningkatin jumlah peserta, it's another matter at hand. Biasanya bisa langsung biasanya ini biasanya kalau dari pesertanya sendiri tidak ada keinginan, biasanya harus ditunjuk. Nah, kalau gitu undangannya nggak bisa langsung ke anak-anaknya langsung, level anak-anaknya langsung, harus gimana caranya minta, for example, fakultasnya harus mengirim delegasi, misalin gitu-gitu. Again, it's random ideas. I do not know how your campus bureaucracy works. I do not know the circumstances that you are facing through. I'm happy if you want to discuss further. You have my WhatsApp. Everyone have my WhatsApp. Just feel free to hit me up anytime, and we can discuss this further. Tapi in general, that's some ideas that I can. Cek. Oke, suaranya udah balik? Oke. Oke, mantap. Thank you, Mas Denny. Nah, bagaimana cara menghandle acara dengan tim seminim mungkin? I'm not sure if it's ideal thing to do. I think it's fortunate for us that we can do this karena I have lots of free time. Argumentum is pretty much taking my day-to-day life, my 40 hours a week. Karena I am not working anywhere else, gitu. So I can spend more time to do this. Nah, obviously I cannot do this waktu aku masih aktif kuliah, waktu masih harus juggle dengan kelas dan lain sebagainya. It's almost impossible for me to do this. Makanya back then, we partner with lots of universities, we partner with lots of people back then sebenarnya. Jadi dulu kita bikin workshop tahun 2019, kita kerja bareng anak-anak Universitas Sampurna. Mereka yang bantuin ada panitia konsumnya, ada panitia of 6 or 7 people lah untuk ngeran workshop isi 40 orang. Simply karena ya waktu itu semua anak-anak Argumentum ya masih aktif kuliah semua. So, dengan tim seminim mungkin not ideal unless you want to have a very quick burnout, which happens to me back then. But I agree with you on the principle of efficiency karena kebanyakan orang akhirnya juga nggak efisien, kayak akhirnya susah untuk koordinasinya, akhirnya banyak hal-hal yang kayak sering kejadian kayak ya udahlah sini gue kerjain sendiri aja daripada nunggu-nunggu karena susah manage tim yang lebih besar gitu-gitu. In the end, it's if you're unsure if you are unsure apa namanya, berapa sih tim yang diperlukan, the best way adalah to plan everything. The best way adalah ya udah list out down to the very details, kayak oke, tim desain harus ngedesain satu buah poster yang ukurannya Instagram Story 1920 kali 1080, satu yang ukurannya 1x1, satu yang ukurannya ini, satu yang ukurannya ini, satu yang ukurannya ini. Berapa orang yang kita perlukan? Apakah satu orang yang membuat desain utamanya, lalu satu orang yang adapt dengan adapt PSD-nya jadi berbagai format gitu-gitu misalin. Atau misalkan untuk hari H, kita butuh berapa banyak sih aku kemarin ngelihat ada tim yang
very rapih, tapi legit satu orang cuma ngehandle LO, satu orang ngehandle liaison dengan juri, koneksi hubungan dengan juri, satu orang dengan acara on the spot-nya gitu-gitu. Hal-hal yang gini yang akhirnya kalau memang nggak yakin, just plan everything out. Kalau nggak mau coba plan everything out, kalau masih bingung dengan planning everything out, I always go with what Nadiem Makarim said, just hyper experiment everything that you do. Karena awal-awal Argumentum juga banyak gagalnya. Kayak kita banyak bikin lomba, panitianya kebesaran, lombanya kecil gitu-gitu. Kita pernah bikin lomba, kekecilan panitia, size panitianya, akhirnya kita bangun jam 5 pagi, tidur jam 5 pagi. Sering terjadi, gitu-gitu. Akhirnya the reason kenapa kita bisa efisien sampai sekarang juga karena we accumulated years of experience yang very meaningful to us. And if you want to hyper experiment, go for it. Gitu. Semoga ngejawab ya Kak Virus ya. Oke. Last question, Griselda ya. Habis ini kita tutup sessionnya 18.45. Kak Andre, jadi panitia kan kadang nggak easy. Have you ever feel stress when jadi panitia debat and how to menikmati momen pas jadi panitia debat itu sendiri? Oke. Pertanyaan ini sangat reflektif ya, nature-nya ya. Since the session is informal anyway, let's make it fun, let's make it cheerful, let's make it, gitu. Have you ever feel stress when jadi panitia debat? Yes, every time. Banyak hal lah, kayak apa namanya, kayak hal-hal remeh dan kecil seperti kayak, aduh, did I do something wrong? Sampai nggak ada yang daftar sekarang, padahal semua orang daftarnya last minute. Sampai hal-hal seperti existential crisis, kayak why am I doing this over and over? Kayak I've been doing this for this is my 7th year in the circuit. Why am I doing this? Gitu. But in the end, solusi dari stres dan menikmati momen itu, and in the end, what makes those difficult and hard moment meaningful for me is how to put it ya, is the sense of belonging in the community. Jadi kayak ngelihat teman-teman datang ke sini aja itu udah seneng banget gitu loh. Sama seperti perasaan kalau kalian bikin pesta atau bikin acara, terus teman-teman kalian datang and you can enjoy the moment. Terus kayak ngelihat orang-orang bener-bener ke benefit dari acaranya, kayak nggak usah ngomong langsung, tapi kayak tiba-tiba lihat tweet berseliweran, ngelihat Instagram story berseliweran, kayak seneng banget ikut lomba ini, seneng ikut acara ini. It makes me happy because in the end, it makes whatever you do, semua lelah yang terjadi meaningful gitu. So pertanyaannya lumayan reflektif, tapi thank you for the question. Hopefully that answers gitu. That's it, Griselda. Okay. So I think that's it for the session. It's 6:45. Kita akan siap-siap buat session berikutnya. Thank you so much for coming. Professionally, we really appreciate your attendance. We will really welcome you. Terlepas dari jumlahnya mungkin cuma 40, but the diversity of this participant sets means kedepannya there's hope of a more sustainable community of kayak bener-bener komunitas yang flourish in every single part of Indonesia gitu. That's professionally as Argumentum. Unofficially, personally,
Thank you so much. This has been a great passion project. Basically, Andre pengen retire cepat. So making sure that the next generations can continue the legacy is really meaningful for me. Kita akan lanjutin ini dengan banyak project-project lagi ke depannya. Thank you so much. See everyone soon in next session. Bye-bye.